Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7 sering bertemu justru membuat seseorang jengah. Setibanya di Cafe Starla, kafe itu sudah tampak dipadati pengunjung. Padahal jarum jam baru menunjukkan pukul 19.50. Beruntung mereka masih kebagian meja. Walaupun agak pojokan, tapi masih dapat melihat ke arah panggung dengan jelas. Eza pun segera menarik kursi dan mempersilahkan Azura duduk. Ia memperlakukan Azura bak putri. Membuat 2 dari 3 orang yang duduk di meja tak jauh dari posisinya menatapnya dengan pandangan yang entahlah. Kalian bengong liatin apa sih? Seru salah satu dari ketiga orang tersebut. Tapi kedua rekannya masih terdiam, satu dengan dahi berkerut-kerut, sedangkan satunya masih tetap dengan wajah datarnya. Cek kalian berdua ini kesambet ya? Tanya salah seorang itu, lalu ia pun mencoba mengikuti arah pandang kedua orang itu. Tapi karena banyaknya meja yang sudah terisi tamu, pria itu bingung. Dari posisi mereka, ada 3 buah meja yang terlihat jelas. 2 meja berisi pasangan muda dan satunya kumpulan para gadis. Ho, kalian lagi pada liatin cewek itu, Wah, udah normal kalian. Cetus pria bernama Raka itu. Sid, lu pikir kami nggak normal? Hah? Mario mendelik tajam pada Raka membuat pria itu terkekeh. Kalau sohib lu satu itu nah mungkin iya. Imbuhnya sambil mengedikkan bahunya. Arkandra hanya melirik sekilas lalu menyesap macchiato miliknya. Kan, lu nggak ada hubungan apa-apa kan sama Zura? Tiba-tiba saja Mario menanyakan hal tersebut membuat Arkandra mengerutkan keningnya. Hei, Zura siapa? Dari namanya aja cakep banget, kenalin dong. Seru Raka yang kini penasaran. Kenapa? Tanya Arkandra, mengabaikan keingintahuan Raka. Jawab aja dulu. Tukas Mario. Nggak ada. Sahut Arkandra acuh. Good. Seru Mario dengan senyum lebarnya membuat Arkandra mengerutkan keningnya. Mario lantas menoleh ke arah Arkandra dan membisikkan sesuatu. Artinya saingan gue berkurang 1. Ujarnya sambil menyeringai. Tinggal pria itu saja yang harus gue singkirin. Tukasnya seraya terkekeh. Arkandra diam, tapi ekor matanya tetap berlarian ke satu arah, yang sedang jadi perbincangan mereka berdua. Cek kalian berdua ini lagi bahas apaan sih? Jangan rahasiaan gitulah. Gue juga mau dikenalin sama cewek yang sedang kalian bahas itu. Sebenarnya yang mana sih? Kenapa nggak ajak gabung ke sini aja? Omel Raka kesal. Udahlah, lu udah ada cewek juga. Nggak usah gangguin calon pacar gue. Desis Mario tak suka. Bilang aja lu takut kalah saingan. Ejek Raka dengan satu sudut bibir terangkat. Sedangkan di meja lain, tampak Eza dan Azura sedang memilih menu makanan.
Tak butuh waktu lama, makanan dan minuman yang mereka pesan pun tiba. Mereka menyantap makan malam itu sambil bercanda tawa. Mereka memang sangat cocok, sama-sama humoris dan humble. Ra, mau nyobain macaronis hotel punya gue nggak? Enak loh. Ujar Eza sambil menyendok macaroni skotel miliknya. Oh ya. Tanyanya meragukan. Nggak percaya? Nih, cobain. Eza pun menyendokkan macaroni skotel itu dan menyuapkannya ke Azura. Azura pun membuka mulut dan melahap macaroni skotel itu sambil memejamkan mata. Ia merasai dengan seksama rasa di setiap kunyahan macaroni skotel itu. Setelahnya, ia membuka mata dengan mata berbinar. Bener kata lu, enak banget, Za. Lu mau cobain lasagna gue nggak? Nggak kalah enak lo sama macaroni skotel punya lu. Ujar Azura sambil menyendokkan lasagna miliknya ke depan mulut Eza. Eza pun membuka mulutnya dengan senang hati. Lalu mengacungkan kedua jempolnya memuji rasa lasagna itu yang memang enak. Menu kafe ini emang juara. Pantas saja selalu ramai. Puji Eza dan Azura membenarkan. Anish udah mulai nyanyi tuh. Wah, suaranya emang beneran keren ya. Thanks ya, Za udah ajakin gue ke sini. Ucap Azura tulus. Nope, asal lu seneng aja. Ih, lu kok baik banget, Za. Kan makan di kafe ini mahal. Entar gaji lu sebulan langsung habis gimana? Tenang aja, gaji gue nggak bakal habis kok. Cuma makan kayak gini mah kecil. Ujar Eza Jumawa sambil terkekeh. Cih, sombong banget. Sahut Azura yang juga terkekeh. Tanpa mereka tahu. Setiap aksi dan canda tawa mereka tak luput dari dua pasang mata tak jauh dari sana. Jengah melihat kedua orang itu yang terlihat sangat dekat bagai pasangan kekasih. Salah satu dari mereka pun akhirnya memilih undur diri. Hari ini Melody kembali memiliki janji temu dengan Gerald. Hari ini ia akan memberikan keputusan pada lelaki itu. Ya, Melody memilih menerima pekerjaan itu. Hanya menjadi kekasih sementara juga kan, jadi nggak masalah. Mereka hanya berpura-pura. Ia harap, kekasih Gerald lekas kembali jadi ia tak perlu menjalani sandiwara itu berlama-lama. Apalagi imbalan yang ia terima cukup besar, hal itu tentu sayang untuk disia-siakan. Belum tentu ia bisa mendapatkan pekerjaan lain dengan gaji sebesar itu. Bahkan pekerja kantoran pun gajinya takkan sebesar itu kecuali jabatannya sudah tinggi. Sorry, aku telat. Ujar Gerald saat melihat Melody telah duduk sambil meminum latte miliknya. Melody hanya tersenyum manis lalu mempersilahkan Gerald duduk. Jadi bagaimana? Tanya Gerald to the point. Melody cukup terkejut. Ternyata Gerald tak ingin basa-basi dan langsung menanyakan keputusannya. Melody berdeham untuk menetralisir debaran jantungnya. Baiklah. Saya bersedia. Ujar Melody tergagap seraya meremas kedua telapak tangannya. Bagus,
Ini data personalku, pelajari supaya kamu bisa tahu segala hal tentang aku. Aku nggak mau saat ada yang nanyain tentang aku. Kamu justru bingung karena nggak tahu apa-apa. Dan, jangan saya lagi. Itu terlalu formal. Nggak ada pasangan kekasih yang ngobrol pakai saya. Tukas Geralt yang diangguki oleh Melody. Nah, ini surat perjanjian kita. Baca sekarang lalu tanda tangani. Ujar Geralt seraya menyodorkan selembar kertas berisi poin-poin perjanjian. Melody pun membacanya secara seksama. Melody mengerutkan keningnya saat membaca poin nomor 2. Pihak pertama dan kedua boleh melakukan kontak fisik saat diperlukan. Kak, poin nomor 2 ini gimana maksudnya? Tanya Melody bingung. Oh itu, kontak fisik yang aku maksud. Tidak mungkin kan kalau kita menjaga jarak saat berada di sekitar keluargaku? Melody mengangguk. Bisa-bisa mereka ketahuan berbohong kalau mereka menjaga jarak. Jadi kontak fisik yang aku maksud bisa berupa gandengan, rangkulan, pelukan, atau menciummu. Tapi tenang saja, ini hanya untuk membuat mereka yakin kalau kita tidak sedang bersandiwara. Jelas Geralt, apakah harus? Ketus Melody membuat alis Geralt terangkat. Maksudnya bagian mencium? Imbuhnya lagi, Geralt terkekeh. Dalam hati ia mencibir Melody. Yang entah memang polos atau sok polos sebab setahunnya sudah jarang mendapatkan perempuan yang masih bersih. Kebanyakan dari mereka sudah bekas orang lain, entah bibirnya atau tubuhnya. Tentu saja, cepatlah tanda tangani, waktuku tidak banyak. Setelah kau tanda tangan, aku akan segera mentransfer 200 juta padamu. Tukas Geralt, Melody yang mendengar kalimat itu lantas segera membubuhkan tanda tangannya ke atas surat perjanjian itu tanpa berpikir panjang lagi. Toh, ini hanya sandiwara saja dan hanya dilakukan di saat diperlukan saja, pikirnya. Geralt pun tersenyum senang. Lantas ia meminta nomor rekening Melody dan mentransfer sejumlah 200 juta tanpa ragu. Melody yang baru pertama kali melihat nominal itu di rekeningnya lantas membulatkan matanya dan tersenyum manis, membuat Geralt memandangnya penuh arti. Seminggu sudah berlalu semenjak kedatangan Azura ke rumah sakit untuk mengantarkan makan siang hari itu. Arkandra masih bekerja seperti biasanya, acuh, datar, dingin, nyaris tanpa ekspresi. Ia hanya sekedar tersenyum tipis pada sesama rekan, yang memang dianggapnya saja. Tapi banyak juga rekan yang dianggapnya seperti makhluk tak kasat mata, apalagi mereka yang tidak begitu dikenalnya. Seminggu ini, Azura memang sengaja tidak menampakkan diri di hadapan Arkandra. Ini merupakan strategi. Baginya, terlalu sering bertemu justru membuat seseorang jengah. Dan ia tidak menginginkan hal itu terjadi. Seorang pria tampan masuk ke ruangan Arkandra dengan wajah lusuhnya. Terlihat sekali, ia begitu kelelahan.
Ia pun duduk di sofa sambil menyandarkan punggungnya agar lebih nyaman dan santai. Bro, Zora nggak kesini? Tanya Mario sambil melirik Arkandra, yang sedang membaca laporan hasil observasi pasien yang akan segera dioperasinya. Arkandra melirik sejenak, lalu mengedikkan bahunya membuat Mario menghela nafas dalam. Lu nggak punya nomor handphonenya? Tanya Mario lagi. Arkandra hanya melirik kesal tanpa menjawab. Mario sudah dapat menebak apa artinya membuat Mario makin menghela nafas kasar. Yah, gimana cara menghubunginya ya? Kalau kita sama sekali nggak punya kontaknya. Mana nggak tahu dia kerja di mana juga. Desah Mario. Bodoh, harusnya tempo hari lu tanyain. Jadi lu bisa deketin dengan cara pura-pura nggak sengaja ketemu. Pura-pura nabrak, pura-pura apa aja gitu biar bisa makin deket. Omelnya kepada diri sendiri. Membuat Arkandra geleng-geleng kepala. Seketika pikirannya menerawang. Ia tahu tempat kerja gadis itu, bahkan keduanya. Ia pun berpikir, apakah ia harus memberitahukan alamat tempat kerja gadis itu? Tapi sisi lain otaknya mengatakan jangan. Arkandra pun melanjutkan pekerjaannya. Masa bodohlah pikirnya. Kalau memang Mario menyukai gadis itu, ia bisa mencari tahunya sendiri tanpa harus ia beritahukan. Ia tak mau ikut campur pada urusan percintaan temannya tersebut. Hey bro, miracle tonight, oke. Miracle, petik 1. Gumam Arkandra dalam hati. Miracle adalah nama klub malam yang ia datangi belum lama ini. Saat mengingat nama Miracle, otaknya justru langsung mengingat kebodohannya membuntuti Azura. Karena mendengar percakapan dua orang yang berniat jahat pada gadis itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Azura lah yang berhasil membekuk kedua pria bodoh itu. Ia tak menyangka, gadis itu memiliki kemampuan bela diri yang cukup hebat. Hingga dapat membekuk dua pria dewasa yang tubuhnya justru lebih besar dari gadis itu. Saat mengingat itu, tanpa sadar Arkandra terkekeh kecil. Membuat Mario yang tadinya memejamkan mata lantas memicing tajam. Sudah sekian lama, baru kali ini ia dapat melihat tawa Arkandra kembali. Apakah gerangan yang dapat membuat si es balok itu tiba-tiba terkekeh? Tanyanya dalam hati. Tiba-tiba sebuah bantal sofa melayang tepat mengenai wajah Arkandra, membuat dokter bedah itu mendelik tajam. Apaan sih lu? Geram Arkandra karena Mario seenaknya melempar bantal ke wajahnya. Lu tuh yang apaan? Otak lu ada yang geser? Atau lu ada tanda ODGJ? Sembur Mario heran. Arkandra mengerutkan keningnya karena bingung. Mengapa Mario tiba-tiba saja berkata seperti itu? Lu sadar? Lu itu dari tadi ketawa-tawa sendiri. Persis orang kesurupan maksudnya. Sindir Mario. Arkandra lantas melongo. Benarkah ia begitu, pikirnya. Udahlah, lama-lama di sini, entar gue ketularan jadi ODGJ kayak lu.
cetus Mario seraya melangkahkan kakinya keluar. Sialan, lu yang ODGJ, yo. Pekik Arkandra sebelum pintu tertutup sempurna. Malam harinya, sesuai pesan sang sahabat, Arkandra pun mengendarai mobilnya menuju Miracle Club and Bar. Setibanya di sana, Arkandra langsung memarkirkan mobilnya dengan santai. Malam ini, sahabatnya sengaja memesan ruangan VIP. Jadi ia pun langsung menuju tempat yang telah di-booking oleh sahabatnya tersebut. Hey bro, gue pikir lu mangkir lagi. Ucapnya seraya terkekeh. Asal no alkohol, gue nggak masalah. Cek iya, kami tahu Pak Dokter. Kita pun sama. Kesini juga cuma buat senang, tapi tetap jalur aman. No alkohol, no free sex, and no drugs. Ujar salah satu sahabat Arkandra. Terus, tujuan kalian ajak gue kemari apa? Tanya Arkandra. Ya, biasanya kalau sahabatnya mengajak datang ke tempat seperti ini, pasti akan ada sesuatu yang dibahas. Tuh, si Pak Pici lagi ada kasus jadi dia mau menyelidikinya soalnya target suka kesini. Ujar sahabat Arkandra bernama Stefan. Benar, Will? Tanya Arkandra pada William. Lu dengar kasus baru ini. Gadis cantik yang tiba-tiba hilang, ternyata dia diculik dan dibunuh. Tapi menurut hasil visum, sebelum dibunuh, rupanya dia diperkosa terlebih dahulu. Polisi telah memegang identitas pelaku, tapi dia cukup licin, menurut informan kami. Beberapa hari ini ia datang kemari. Jadi gue secara khusus diutus untuk menyelidikinya. Bila ada kesempatan, gue juga bakal langsung meringkusnya. Tukas William menjelaskan. Di saat bersamaan, di sebuah ruang VIP, tampak Azura sedang bersitegang dengan seorang pelanggan yang berusaha melecehkannya. Terang saja Azura melawan, tapi karena lelaki itu bukan hanya berbadan besar, tenaganya pun juga besar. Lepasin, brengsek, teriak Azura saat tangannya dicengkeram lelaki itu. Sialan, lu berani nolak gue, lu nggak takut mati rupanya. Desis lelaki itu dengan wajah merah padam. Apalagi Azura sempat menamparkan pipinya membuat amarahnya kian menyala. Kalau iya kenapa, gue bukan jala. Sialan, lepasin gue. Azura mencoba berontak tapi cukup sulit. Hingga akhirnya lelaki itu melayangkan sebuah tamparan ke pipi Azura. Sekuat-kuatnya Azura tetap ia hanyalah perempuan lemah. Fisiknya tak sekuat pria. Sontak saja, tamparan tadi langsung membuat pipinya lebam hingga sudut bibirnya berdarah. Rasakan itu, jala as interpret as sama dengan ekspletif, lebih besar dari asteris as lebih besar dari makanya sini, layanin gue. Lelaki itu berusaha merengkuh tubuh kecil Azura dan memaksa ingin menciumnya. Azura pun tak mau kalah. Ia terus berontak dan mengangkat lututnya sekuat tenaga. Hingga tepat mengenai pusaka lelaki itu. Sontak saja, lelaki itu mengumpat kesakitan. Hingga membuat cengkeraman tangannya pun terlepas. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan.
Azura pun segera berlari keluar dari ruangan VIP itu dan masuk ke dalam toilet. Masa bodoh dia tamu VIP. Ia lebih baik dipecat dari tempat itu. Daripada ia harus menerima pelecehan dari pria brengsek seperti lelaki tadi. Di dalam toilet, Azura lantas mencuci wajahnya. Ia meringis saat air mengenai luka di sudut bibirnya. Ternyata luka itu lumayan perih. Azura menghembuskan nafas kasar. Ia mencoba menetralkan debaran jantungnya, yang hampir saja copot akibat perbuatan lelaki Luknat tersebut. Setelah merasa lebih baik, Azura pun segera merapikan pakaiannya dan keluar dari bilik toilet. Tubuh Azura terhuyung, saat tanpa sengaja ia menabrak sesuatu yang keras dan kencang tetapi hangat di depannya. Azura menutup matanya sebab ia pikir ia akan jatuh. Tapi hingga beberapa detik berlalu, tubuhnya tidak kunjung menyentuh dinginnya lantai. Azura pun membuka matanya perlahan. Seketika, ia membelalakan matanya saat melihat siapa yang ada di hadapannya saat ini. "Pak Dokter Galak," serunya dengan mata membelalak. Arkandra mendengus karena lagi-lagi bertemu gadis menyebalkan itu, pikirnya. Tanpa perasaan, Arkandra pun melepaskan rangkulannya. Membuat Azura benar-benar terhuyung dan bokongnya membentur lantai. Aduh! Azura meringis dengan wajah cemberut menatap Arkandra. Kau, sepertinya kau sangat suka menguntitku. Desis Arkandra dengan sorot mata tajam. Seandainya matanya bisa mengeluarkan sinar laser. Azura yakin tubuhnya sudah bolong akibat tatapan mengerikan itu. Katakan, siapa yang menyuruh mata-mataiku? Cek siapa juga yang mata-matain Pak Dokter Galak. Kegeeran banget jadi orang. Mentang-mentang ganteng jadi kepedean minta ampun. Orang lagi kerja kok. Desis Azura kesal dengan sikap Arkandra yang bukan hanya galak tapi juga menyebalkan. Kau kira aku percaya? Hah? Desisnya seraya mencengkeram dagu Azura. Azura meringis saat Arkandra mencengkeram dagunya. Luka di sudut bibirnya jadi kembali perih akibat cengkeraman itu. Mata Arkandra menyipit saat melihat sudut bibir Azura robek. Pipinya pun terlihat memar. Tanpa sadar, tangan Arkandra justru mengusap memar itu membuat Azura kembali meringis. Sakit, dok. Lepas sakit tahu. Kejam banget sih jadi orang. Orang sedang kesakitan gini malah ditambahin. Nggak berperi kemanusiaan banget, omel Azura sambil mengusap pelan pipinya. Apa yang terjadi? Tanya Arkandra penasaran. Nggak ada, ketus Azura. Aku mau kerja dulu lah. Azura mencoba menghindari Arkandra. Ia enggan melibatkan orang lain dalam urusannya. Ia juga sadar diri. Siapa sih Arkandra? Mana mungkin ia peduli padanya? Baru saja Azura melangkahkan kakinya untuk pergi dari hadapan Arkandra. Arkandra justru menarik pergelangan tangan Azura kencang.
hingga wajahnya kembali menabrak dada bidang Arkandra. Desis Azura seraya mengusap dahi dan hidungnya. Pak dokter udah gila ya, sakit tahu. Untung hidung aku yang minimalis ini nggak patah. Gimana kalau patah coba? Emang Pak dokter mau kasihin hidung Pak dokter yang mancung itu untuk gantinya? Omel Azura dengan bibir mengerucut sebal. Arkandra lantas tanpa sadar tersenyum tipis dan menjentik dahi Azura. Ini bukan hidung minimalis namanya, tapi pesek. Pesek, mana? Ini mancung. Tahu, mancung yang tertunda. Ujarnya seraya terkekeh. Shoot, sakit juga nih luka. Desisnya menahan sakit di sudut bibirnya. Sebenarnya itu kenapa? Tanyanya lagi, tapi Azura menggeleng enggan memberitahukannya. Udah dulu ya Pak dokter, pacar Pak dokter mau lanjut kerja dulu. Ujarnya seraya terkekeh lalu segera melarikan diri. Pacar? Dalam mimpi? Desis Arkandra saat melihat Azura melarikan diri. Malam kian larut, irama musik EDM justru kian menghentak. Membuat para pengunjung makin menggila, larut dalam kegembiraan sesaat. Sedangkan di sisi lain, tampak ada sepasang mata yang sedari tadi menatap tajam. Setiap pergerakan Azura dalam mengantarkan setiap cangkir dan botol minuman ke meja para pemesan. Saat Azura melintas di sebuah lorong menuju ke area belakang untuk meletakkan botol-botol yang sudah kosong, tiba-tiba ada sepasang tangan yang menarik dan membekap mulut Azura. Pencahayaan yang remang membuat Azura kesulitan mengenali siapa pelaku yang membekap mulutnya itu. Tangannya terkunci di belakang membuatnya kesulitan untuk melepaskan diri. Tenaga pria itu sungguh luar biasa, badannya pun hampir 2 kali lipat dirinya. Azura mencoba memberontak sambil mengayun-ayunkan kakinya. Tapi cengkeraman dan bekapan itu justru makin kuat. Lelaki itu menyeret Azura sekuat tenaga menuju pintu keluar. Semua orang tampak sibuk dengan kesenangannya sendiri. Sehingga tiada yang menyadari bahkan peduli pada Azura, yang sedang berjuang mati-matian untuk melepaskan diri. Bersambung.